Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nmi Fadilan yang 19140804 tadi situasi KB. Di sini saya akan melanjutkan mereview materi metodologi penelitian dengan pokok bahasan yang ke-11, yaitu laporan penelitian dan plagiasi. Untuk yang pertama yaitu komponen laporan penelitian eksperimen dengan contohnya. Menurut Casual, metode penelitian eksperimen pada umumnya menggunakan format standar yang melibatkan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama ada partisipan, perlu mengetahui cara pemilihan sampling, penugasan, dan jumlah partisipan yang terlibat dalam suatu eksperimen. Hal yang perlu diperhatikan saat menulis metode eksperimen yaitu mendeskripsikan proses pemilihan, memastikan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif dan bisa memiliki suatu populasi, memaparkan secara detail tentang penugasan secara acak pada masing-masing individu ke dalam kelompok-kelompok treatment. Selanjutnya menjelaskan keunggulan-keunggulan lain penelitian eksperimen yang secara sistematik dapat mengontrol variabel-variabel yang bisa mempengaruhi hasil penelitian, menunjukkan jumlah partisipan dalam setiap kelompok, dan menjelaskan prosedur-prosedur sistematik dalam menentukan besaran setiap kelompok, dan terakhir menunjukkan variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian eksperimen tersebut. Yang kedua, instrumentasi dan materi. Selama penelitian eksperimen, khususnya pada tahap pre-task dan post-task, peneliti biasanya melakukan observasi dan pengukuran dengan menggunakan instrumen-instrumen yang tersedia. Yang ketiga, prosedur eksperimentasi. Prosedur yang digunakan dalam proses penelitian eksperimen yaitu pembahasan mengenai rancangan eksperimentasi, alasan-alasan digunakannya rancangan tersebut, dan model visual untuk lebih mudah memahami prosedur-prosedurnya. Adapun hal yang perlu diperhatikan, yang pertama menunjukkan jenis rancangan eksperimentasi yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kedua, menunjukkan apa yang ingin dikomparasikan. Yang ketiga, menyajikan diagram atau gambar yang dapat mengilustrasikan rancangan penelitian yang digunakan. Yang keempat, ada analisis data. Dalam penelitian eksperimen, hal yang perlu diperhatikan dalam analisis data yaitu melaporkan statistik deskriptif yang telah diukur dan diobservasi pada pre-task dan post-task, menjelaskan tes statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis, yang terakhir melaporkan hasil-hasil statistik pengujian hipotesis. Yang kelima, interpretasi hasil. Langkah terakhir dalam penelitian eksperimen adalah menafsirkan penemuan berdasarkan hipotesis atau rumusan masalah yang sudah dirancang di awal penelitian. Dalam laporan ini, peneliti menjelaskan apakah hipotesis atau rumusan masalah tersebut diterima atau ditolak, menjelaskan apakah proses statement yang diimplementasikan benar-benar menciptakan suatu perbedaan bagi partisipan yang diteliti, memberi alasan mengapa hasil penelitian signifikan atau tidak signifikan, menjelaskan adakah hasil penelitian muncul disebabkan prosedur-prosedur eksperimental yang tidak tepat, menunjukkan dampak-dampak dari hasil terhadap populasi yang diteliti atau bagi penelitian selanjutnya. Adapun contohnya di sini. Selanjutnya, komponen laporan penelitian R&D dengan contohnya. Komponen laporan pertama yaitu bab 1 penyuluhan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan spesifikasi produk yang diharapkan. Untuk bab 2 yaitu kajian pustaka, yang terdiri dari konsep pengembangan media, kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir. Selanjutnya pada bab ketiga yaitu metodologi penelitian, yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, karakteristik sasaran penelitian, metode model pengembangan, dan pendekatan dan prosedur pengembangan, teknik pengumpulan data, ada observasi, wawancara, tes angket, uji coba produknya, ada tahap validitas, tahap praktikalitas, dan tahap efektivitas. Dan terakhir ada teknik analisis data. Analisis data validitas, analisis data validitas ahli, analisis data praktikalitas, dan analisis data efektivitas. Untuk bab yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA dan MA sudah valid, praktis, dan efektif untuk digunakan sebagai penunjang pembelajaran pada mapel fisika pada pokok bahasan usaha dan energi. Selanjutnya pada bab kelima yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Berikut contoh kesimpulan dari skripsi yang diambil dan sarannya. Dan terakhir ada daftar pustaka dan lampiran. Itulah komponen laporan untuk penelitian R&D dengan contohnya. Selanjutnya komponen laporan penelitian deskriptif dengan contoh. Di sini yang pertama ada halaman judul. Halaman judul memuat jenis penelitian, nama peneliti, lokasi, subjek, waktu, tahun dilaksanakan penelitian, dan lembaga peneliti bertugas. Judul skripsinya identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran fisika di Maslamdo. Ini merupakan lembar pengesahan. Ini abstrak. Dan ini kata pengantar. Selanjutnya ada daftar isi. Dan bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Ini contohnya, yaitu rumusan masalah beserta contoh, dan tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Adapun bab keduanya itu landasan teoris yang terdiri dari hakikat belajar dan kesulitan belajar, dan yang B ruang lingkup pembelajaran fisika. Untuk bab ketiga itu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, yaitu dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tempat dan waktunya di Maslamno, waktu tanggal 16 bulan 3 2020. Subjek penelitiannya terdiri dari populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, dan untuk instrumen pendukung yaitu berupa angket, penyataan untuk membantu mendapat informasi, dan pedoman wawancara. Adapun teknik pengumpulan datanya angket dan wawancara. Teknik analisis data dan penelitian kualitatif ini lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Adapun bab yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Ini merupakan hasil penelitiannya. Dan pembahasan. Setelah melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan 4 kesulitan belajar pada pembelajaran fisika di Maslamno ini. Yang keempat tersebut beberapa di antaranya yang pernah dialami oleh peneliti sendiri. Karena peneliti juga merupakan alumni dari sekolah Maslamno tersebut. Menyebab kesulitan tersebut jika tidak diatasi, maka itu akan membuat generasi ke depan tetap mengalami hal yang serupa dengan kesulitan yang sama. Dan bab yang kelima itu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Berikut contoh kesimpulan dari skripsi tersebut dan sarannya. Dan terakhir ada daftar pustaka serta lampiran-lampiran. Itulah komponen laporan penelitian deskriptif dengan contohnya. Selanjutnya komponen laporan penelitian korelasi beserta contohnya. Contoh skripsinya itu Selender Paisa dengan judul Hubungan Penggunaan Pembelajaran Daring dengan Minat Belajar Fisika Peserta Didik SMA Negeri 15 Wajo, Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika tahun 2021. Pada satu pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian.
Untuk bab kedua itu kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Bab ketiga itu metode penelitian yang terdiri dari jenis dan paradigma penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, dan desain penelitian, dan definisi operasional variabel, instrumen penelitian yang digunakan berupa angket, dan teknik pengumpulan data itu melakukan wawancara dan angket, dan terakhir ada teknik analisis data. Selanjutnya bab 4 yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Ini merupakan deskripsi data hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan atau diskusi. Dari pengujian hipotesis diperoleh ada korelasi yang signifikan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik di SMA Negeri 15 Wajo. Bab kelima terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Itulah komponen laporan penelitian korelasi beserta contohnya. Selanjutnya komponen laporan penelitian tindakan kelas dengan contohnya. Judul penelitian tindakan kelas hendaknya dirumuskan secara singkat, padat, spesifik dan tidak memberikan kemungkinan penafsiran yang beragam, serta mencerminkan permasalahan pokok yang akan dipecahkan. Contohnya penerapan pembelajaran bermakna untuk meningkatkan kemampuan aplikasi siswa dalam pembelajaran IPS di kelas 5 SD. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak menyajikan saripati dari unsur-unsur penelitian, mulai dari permasalahan, tujuan, prosedur pelaksanaan penelitian, hasil dan pembahasan sampai dengan kesimpulan dan saran. Yang ketiga itu pendahuluan. Dalam pendahuluan dimuat latar belakang yang mencakup identifikasi masalah dan analisis masalah. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan perbaikan atau tujuan penelitian. Yang keempat manfaat penelitian. Ini merupakan contoh latar belakang dan tujuan penelitian. Yang keempat ada kajian pustaka. Analisis masalah dan rencana perbaikan dilakukan dengan mengacu kepada teori yang relevan, pengalaman nyata, hasil penelitian atau pendapat para pakar. Hal-hal inilah yang kita deskripsikan dalam kajian pustaka ini. Ini contoh dari kajian pustaka. Yang kelima, pelaksanaan penelitian. Bagian ini dimulai dengan subjek penelitian mencantumkan tempat, waktu, jenis kelamin, kemampuan, latar belakang, dan lain sebagainya. Setelah subjek penelitian, selanjutnya dicantumkan prosedur setiap siklus perbaikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, termasuk pengumpulan data dan refleksi. Yang keenam, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bagian ini disajikan hasil penelitian sesuai dengan urutan sesuai dengan tujuan perbaikan atau tujuan penelitian. Ini merupakan contoh hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran disajikan sesuai dengan urutan tujuan penelitian. Yang kedelapan ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat sebuah sumber yang Anda gunakan dalam menyusun laporan. Yang terakhir ada lampiran. Dalam lampiran ini dapat mencantumkan berbagai hal yang terkait dengan laporan ini seperti lembar observasi, data lengkap, catatan guru, gambar atau dokumen lain yang dianggap perlu. Itulah komponen laporan penelitian tindakan kelas dengan contohnya. Selanjutnya komponen laporan penelitian kepustakaan dengan contoh. Bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan ruang lingkup penelitian, dan yang terakhir ada definisi operasional. Kemudian pada bab 2 tinjauan pustaka
Dan bab 3, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Dan yang bab keempat, hasil kajian dan pembahasan. Untuk bab 5 itu kesimpulan dan saran. Berikut contoh dari kesimpulan dan saran yang diambil dari skripsi dengan jenis penelitian kepustakaan, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Itulah komponen laporan penelitian kepustakaan dengan contohnya. Selanjutnya komponen laporan penelitian mix. Di sini judul skripsinya analisis miskonsepsi fisika dengan two-tier diagnosis tes dilengkapi Certain of Response Index pada siswa kelas 10 Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi yang ditulis oleh Rika Ramadanti. Bab 1 pendahuluan terdiri latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab yang kedua itu tinjauan pustaka. Dan bab yang ketiga, metode penelitian terdiri dari tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, dan tahap penelitian. Dan yang bab keempat itu terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Bab yang kelima, penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran, ada daftar pustaka. Itulah komponen laporan penelitian mix. Selanjutnya, cara melakukan cek plagiasi pada karya tulis ilmiah. Plagiarisme didefinisikan sebagai pengambilan kata, ide, data, atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Begitu juga menggunakan blog milik orang lain untuk mengerjakan tugas sendiri dan menganggapnya sebagai milik sendiri. Turnitin merupakan salah satu software pendeteksi plagiarisme yang dikembangkan oleh Universitas California, Berkeley melalui perusahaan eParadigms. Sistem kerja aplikasi software Turnitin dengan menggunakan basis web yang dapat dijalankan dengan menggunakan akun yang diperoleh dengan sistem sewa. Dalam menjalankan software ini, pengguna cukup melakukan browsing, kemudian akan diminta memasukkan username dan password. Software Turnitin akan menampilkan beberapa menu yang sebagai penunjuk penggunaannya. Dari beberapa menu tersebut, pengguna diarahkan untuk melakukan submit dokumen yang melalui salah satu menu sebagai langkah awal dalam melakukan pendeteksian secara global. Hasil deteksi akan ditampilkan besarnya presentasi atau similarity plagiarisme suatu karya tulis apabila dibandingkan dengan artikel yang termuat pada berbagai jurnal online, repository, dan tulisan yang dimuat dalam web. Itu merupakan cara melakukan cek plagiasi pada karya tulis ilmiah menggunakan Turnitin. Selanjutnya, membuat parafrase untuk menghindari plagiasi pada karya tulis ilmiah. Parafrase adalah penulisan ulang bagian tertentu dari tulisan orang lain. Proses ini dilakukan dengan menyusun kalimat menggunakan kata-kata Anda sendiri tanpa mengubah arti aslinya dan juga tidak menghapus informasi apapun. Berikut ada 5 langkah mudah untuk memparafrasakan untuk menghindari plagiasi Turnitin. Yang pertama, 1. Baca teori beberapa kali. Bacalah bagian dari teori Anda kutip beberapa kali untuk memahami makna sepenuhnya. Yang kedua, catat konsep utama. Buatlah catatan kecil dari konsep utama yang disampaikan dalam buku, artikel, atau teori yang Anda baca. Yang ketiga, tulis teks Anda tanpa melihat aslinya. Tulislah hasil pemahaman Anda, hindari melihat teks asli, gunakan bahasa Anda sendiri. Perhatikan EYD-nya. Yang keempat, bandingkan dengan teks asli, bandingkan teks parafrase Anda dengan yang asli, dan jika Anda menemukan frasa yang terlalu mirip, buat perubahan. Yang terakhir, buatlah kutipan. Ini merupakan contoh teks asli, kemudian plagiarisme dan parafrasenya. Itulah cara membuat parafrase untuk menghindari plagiasi pada karya tulis ilmiah. Demikianlah review materi yang ke-11. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.